Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat berakhir pekan. Bagi yang berakhir pekan ya, liburan. Selamat pagi kaum mukmin, muslim dan non muslim, teman-teman aku ya di sini ataupun yang di luar ya, di luar negeri. Maksudnya ada Umot, ada Maher, Jen, Palestinian Lover, ada dari Mesir, dari Qatar, dari Arab Saudi, dari mana tuh ya, pokoknya dan lain-lain deh ya. Di sini tuh inilah alasannya kenapa terjadi wabah corona, pemirsa. Jadi kalau aku menyikapi apa yang sudah terjadi, ketika mulut kita dipergunakan untuk hal-hal yang baik, saling mengingatkan dalam kebaikan, maka akan kebaikan yang tercipta. Tetapi ketika mulut kita dipergunakan untuk menyerang orang lain, apalagi memfitnah, ya, apa yang terjadi? Kenapa terjadi wabah corona? Sebenarnya itulah yang terjadi. Jadi ketika aku ke tanah air, banyak mulut-mulut yang seharusnya itu dipergunakan untuk kebaikan, tetapi untuk kemungkaran ya. Di sini tuh ditambah lagi ternyata sedang bergejolak politik. Di sini tuh ya, terlepas dari semuanya itu, aku ini selalu percaya dengan hukum tabur tuai ya. Siapa yang berbuat baik maka baik hasil ya. Dan itu lebih repot ya daripada hukum manusia ya. Jadi di sini tuh kalau kita mah mengalami kalau kita mah ada di masyarakat ini kan ada disfungsi sosial, ada hukum masyarakat. Itu yang repot itu dikucilkan orang gitu ya. Itulah yang paling benar-benar, dan itulah yang membuat itu apa hikmah yang didapatkan gitu ya, dengan menyerang orang, mengadu domba orang, orang yang tidak bersalah, orang yang sebenarnya ingin selalu membantu tetapi seperti disalahkan gitu ya. Pokoknya sengaja diguncing hanya untuk kepentingan gitu. Sedangkan kekuasaan di dunia ini tidak ada yang abadi, benar gak? Berapa kurun? Kalau usia kita aja ada batas ya. Kalau dunia ini ada batas ya, ada terciptanya dunia ini, maka ada juga akhirnya kiamat ya. Terus apalagi manusia ya, hidup mati manusia itu ada batas ya, usia ya, batas usia. Begitupun kekuasaan kita, ada periode enggak ya yang langgeng? Tak ada kan? Paling lama berapa periode? Maksudnya mohon maaf ya, ini kalau aku buka dengan apa ya, karena lagi bergejolak politik ya. Di sini tidak ada yang langgeng. Terus apa yang didapatkan gitu? Sesuatu itu akan Anda bisa tenang karena berhadapan dengan orang yang bijak ya, dan tidak pendendam gitu. Coba kalau yang di hadapan Anda itu pendendam dan tidak bijaksana, udah malu gitu ya gitu. Itu di situ. Aku ini tidak pernah menjudge, apalagi menghakimi orang ya. Jadi di sini tuh aku tuh bukan seorang pendeta ya. Kalau ada orang-orang yang mengadu, kalau kita begini, sebenarnya itu pengakuan hati ya. Pengakuan hati aku pernah menyakiti, berbuat salah di luar sepengetahuan aku. Jadi mereka mengaku ya. Kalau ke pendeta, kalau agama Nasrani mungkin ada pengakuan ya. Tapi kan aku mah bukan. Aku mah di sini dipanggilnya Bu Ustad gitu. Oh, aku bersyukur lah. Ada yang manggil teteh juga. Nah, setelah pulang umroh, kenapa aku dibilang Umi ya? Di sini tuh Umi itu ternyata berat pemirsa daripada haji. Karena apa? Umi itu harus mengayomi seluruh kalangan ya, mulai dari anak-anak yang Nasrani ya, yang kujumpai, terus dari kalangan berbagai paham ya. Di sini tuh ya alhamdulillah aku bersyukur, dari balita juga nih. Kenapa aku disukai balita? Karena aku pecinta sholawat pemirsa, sholawat anak. Jadi di sini tuh ada beberapa orang yang sebenarnya mereka melakukan pengaduan hati ya, karena melakukan sesuatu hal sebenarnya aku tidak pernah merasa rugi ya, dan mereka itu rugi sendiri. Karena apa? Ketenangan, ketentraman hati, Bo. Makanya disitulah yang aku minta. Ketika ketenangan, ketentraman hati itu tidak didapatkan lagi, apa yang terjadi? Dimanapun kita dan kemanapun kaki kita melangkah itu tidak akan merasa tenang. Itu pemirsa. Itulah yang kenapa Rasulullah itu menakutkan
penyakit di akhir zaman itu wahan, uang, kekuasaan, wanita. Ya itulah intinya, apalagi wanita ya. Mohon maaf ya, aku tidak pernah menyalahkan, tapi memang itu akhir zaman ya. Di sini tuh kalau kita ingin baik maka harus dibenahi semuanya ya, terutama di kita ya. Jadi di sini tuh apa ya, harus dibenahi lah ya semuanya. Jadi semuanya juga baik, tatanan juga baik, benar kalau pengen maju. Kalau masih begitu-begitu aja ya tidak akan maju kitanya gitu. Kalau aku mah udah banyak yang kerasa ya, udah sakit ini, sakit ini, itu gitu ya. Istilahnya pagi ini juga aku lagi ngedrop ya. Hanya ada omongan aja gitu yang aku bisa sampaikan. Mudah-mudahan mah bisa ada yang mau menerima pendapat aku. Alhamdulillah, kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Kalau aku tuh tidak pernah suka ikut berorganisasi kayak dulu lagi ya. Mungkin kalau organisasi yang terbesar tuh DPR ya atau apa gitulah ya, organisasi yang besar. Dulu mah aku aktif di organisasi sekolah-sekolah aja, dan alhamdulillah ya teman-teman pria aku tuh pada nurut gitu ya sama aku gitu. Maksudnya selama aku benar ya, karena aku juga manusia biasa, ada kalanya salah gitu. Jadi aku ditugaskan untuk menertibkan anak-anak yang pada kabur, yang nakal-nakal lah, pada ke perempuan biasanya, terus yang bolos-bolos gitu, terus termasuk ke sana gitu. Jadi seksi humas juga semuanya. Jadi selain ngerangkap, kalau tugas aku tuh ngerangkap, jadi sekretaris, bendahara, ketua, kerja sama ketua itu benar-benar luar biasa ya. Jadi di sini tuh kalau zaman SMA itu jadi bagian bendahara gitu. Terus aku istirahat pas kuliahan di Akper aja ya, aku mau istirahat gitu. Nah, kenapa Allah menuntun aku untuk kamu pakai masker gitu? Ini tuh sebenarnya udah pertanda waktu di dalam Masjidil Haram tuh aku dituntun untuk berfoto pakai masker terus gitu. Terus sampai kata teman aku, ini udah wafat ya, udah meninggal, teman aku katanya, Lis, kamu kenapa katanya enggak enggak dibuka aja maskernya, kamu pakai masker terus. Ternyata aku sepulang ke Indonesia itu dituntun untuk memakai nikab ya. Di situ kalau kita kalau kita misalkan udah berdandan nih, dandanlah untuk suami kamu, tetapi jangan diumbar gitu ya. Kayak seperti halnya kita memakai itu ya, pewarna rambut boleh, yang warna-warni itu boleh gitu ya. Yang tidak boleh itu kan warna hitam gitu, boleh, tapi harus ditutup setelahnya gitu. Kalaupun mau dibuka itu khusus untuk menyenangkan suami dan keindahan diri itu, sebenarnya kayak yang aku rasakan dan aku alami ya. Jadi di sini tuh berdasarkan fungsi dan manfaat, untuk apa dan bagaimana gitu, dan untuk siapa gitu. Kita melakukan sesuatu itu gitu. Di situ aku sudah memaafkan ya. Jadi seseorang dari selama kurun 7 tahun ini, 7 tahun pokoknya belakangan tahun-tahun inilah, tahun-tahun kemarin 2023 2024 ada yang mengirimkan kuota nasional. Ternyata itu sebagai bentuk permohonan maaf ya. Sampai aku marah-marah di Facebook tuh kemarin, jangan pernah ngirim kuota nasional lagi kata sama aku, karena aku tidak pernah menerima apapun. Maherjen tahu itu ya, kalau aku mau dikirim pulsa enggak, selama berteman gitu ya Kak, di grup ya. Aku tidak pernah, kata aku ini jenis wanita yang mandiri dan tidak pernah mau menerima ya. Jadi aku tuh kadang kebanyakan wanita itu sebelum menikah nih udah menerima ini itu. Jadi kalau aku punya konsekuensi prinsip sendiri. Kalau mau melakukan pernikahan, kalau kamu mau kasih uang nanti pas habis menikah gitu, setelah sigak taklik ya. Jadi aku mampu. Iya, kalau kata teman seperti Maherjen, karena kamu mami maco katanya gitu. Jadi di sini tuh banyak hal-hal yang harus dibenahi ya. Jadi kan akhirnya kita memakai masker tuh. Jadi di situ sebenarnya kenapa sampai terjadi wabah corona sampai kita ini, karena mulut. Pemirsa, jangan salah ya, orang-orang yang baik, yang banyak berzikir, banyak yang ibadahnya baik, banyak yang terpleset masuk neraka jadinya karena mulutnya gitu. Mulutnya itu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, oke lah, baik gitu, bagus. Konseling untuk
suatu keilmuan ya. Tetapi kalau untuk menggibah tuh, makanya bahayanya gibah kan aku udah ngomong ya. Aku dimimpikan melihat orang yang suka menggibah aku ya, gitu. Terus dilibatkan politik juga, akhirnya dia diperlihatkan makan bangkai manusia. Sampai nauzubillah, aku bilang kamu itu kenapa ya, seperti aku ceritakan di video kemarin ya. Terus dia minta maaf sama aku. Setelah aku maafkan, ya udah oke lah gitu. Itulah bahayanya gibah pemirsa, jangan salah. Dan kenapa gibah itu disetujui oleh Dajjal ya. Dajjal itu menyenangi penggibah, dan penggibah itu kebanyakan wanita pemirsa. Kenapa para pengikut Dajjal itu kebanyakan wanita? Karena senang bergibah. Nah di situ aduh repotnya kalau gibahan sudah masuk ke dalam suatu tatanan kehidupan, apakah bermasyarakat apalagi bernegara, ya itu repot ya. Itulah sebenarnya yang terjadi, yang ingin aku sampaikan ya. Jadi di sini tuh bahayanya gibahan, apalagi gibahan dipakai sarana politik ya. Jangan ya, mohon maaf aku tidak berpolitik ya, karena apa ya, tapi sebagai warga negara kan aku harus memilih ya, memilih pemimpin gitu. Jadi itu jangan ya, jangan sampai nanti ada wabah corona yang baru lagi, bagaimana, lebih repot sama sekali nih. Ada virus baru lagi nih ya. Sekarang doa aku apa ya, tetap berarti ya aku harus memohon doa kebaikan ya, jangan sampai ya virus terjadi lagi gitu ya, masuk. Kita tidak tahu ya udah masuk apa belum ya ke Indonesia gitu. Tapi maunya aku ya gimana ya, aku juga tidak bisa beraktivitas berarti ya kalau ada lockdown lagi, bener gak? Sekarang di negara mana yang udah ada lagi itu, berarti belum berhenti ya. Jadi sifat manusia itu ya seperti itu, belum berhenti gitu, masih aja ada gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya, lah itulah mulut, kayak hal sepele tetapi besar pemirsa. Makanya kan ketika dihisab nanti sama Allah itu kan mulut tidak bisa bicara. Jadi semua yang bicara itu semua anggota tubuh kita, termasuk reaksi alam gitu ya, reaksi alam. Mana yang beramalnya baik maka kuburannya akan dilapangkan, mana yang beramal ya minim, istilahnya minim bahkan buruk ya, beramal buruk, maka kuburannya akan disempitkan. Itu intinya, itu yang berhubungan dengan reaksi alam, karena alam itu kan ciptaan Allah ya gitu. Jadi intinya di situ. Jadi bahayanya mulut, kayak hal sepele itu luar biasa ya. Jadi aku juga tidak bisa berkata apapun, tapi aku sudah memaafkan semua orang ya di sini tuh, karena untuk kepentingan tertentu. Jadi mereka itu apa yang membuat aku tuh benar-benar ya, aku tuh sudah punya, kalau kita mah udah punya keluhan ini itu, bahkan aku juga. Tapi itulah, kalau Allah ingin menciptakan seseorang untuk mendapatkan hikmah, berat pemirsa, teraniaya. Tapi itulah ya, makanya ya itulah, disitulah. Dan aku tidak merasa kurang suatu apapun ya. Allah itu selalu menjamin aku itu selama aku percaya dan yakin. Aku selalu merasakan kemana-mana kaki aku melangkah tuh enak gitu ya. Waktu kemarin aku sempat liburan kan di Tasik. Hikmahnya apa, aku ngumpulin para tetangga, terus kamu udah lama udah nggak ini, katanya mau pindah katanya ke sini, katanya. Itu hikmahnya aku liburan di Tasik tuh ya, sampai kumpul lagi, kangen, akunya balik lagi ke Bekasi. Itulah namanya hikmah. Hikmah apa yang kamu dapatkan dari apa yang diperoleh sama aku gitu ya. Aku bercadar pemirsa, dan aku bisa tampil di YouTube. Berat pemirsa kalau mau mendapatkan ilmu hikmahnya, mau nggak ngalamin sama yang kayak aku gitu. Berat sekali, dan tidak sembarangan orang untuk mendapatkan hikmah ya. Berat sekali, terlalu berat. Maka benar-benar kita itu benar-benar luar biasa ya. Tapi itulah qadarullah ya, kehidupan aku. Jadi aku itu seseorang yang mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam kehidupan aku ya. Jadi aku harap ada juga orang yang bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat kemarin dan sekarang ya.
Yang jelas aku sudah memaafkan, selalu memaafkan semua orang. Karena kalau minta maaf setelah meninggal itu repot. Kayak kemarin ada 1-2 orang yang datang ke aku minta maaf gitu, terus berbentuk ruh lagi gitu ya. Maafin sampai aku berbuat amal sedekah. Waktu itu aku kan memelihara ayam. Jadi teteh tolong sedekahin aku dengan berbagi ayam katanya gitu. Karena dia itu kerjaannya itu kalau secara tidak langsung, jadi dia apa ya, melakukan hal-hal di, maksudnya kegiatan dia, tapi tidak menghasilkan gitu di area, kalau kita mau area apa ya, setiap kali tanamannya itu malah diuletin gitu. Akhirnya kan aku kerepotan gitu ya. Akhirnya ketika meninggal itu kalau mohon maaf ya, tapi aku sudah memaafkan. Sampai aku bingung ini kemana mau buang itu ya, apa kerjaannya dia yang sebenarnya menyisahkan aku gitu. Waktu itu ada kelapa ya, mohon maaf, kelapa berserakan hampir satu kapling kali ya, karena dia kerjaannya kelapa. Mohon maaf ya, tapi aku sudah memaafkan ya. Jadi aku kebingungan, ada yang sebagian ke ke itu ya, dan dia juga kerepotan gitu. Terus ini aku ngedatangin aku mulu dalam berbentuk ruh seperti orang hidup ya. Dia kan orangnya seperti agak kepremanan ya kalau kita mah gitu ya. Jadi datangnya juga tidak apa ya, tidak baik seperti kayak didatangi ulama yang meninggal soleh begitu ya, seperti Ustaz Jepri, Kiai Jirin Ecep ya. Kalau para ulama itu datang ke aku itu dalam balutan kain ihram ya, tapi kalau dia itu pakai celana kolor pemirsa. Jadi aku takut